Shalom. Nabi Musa dikenal sebagai pemimpin yang luar biasa. Selain itu, Musa juga merupakan penulis dari 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi tulisan Musa tidak hanya sampai di situ saja. Musa juga dikenal sebagai salah satu penulis dari kitab Mazmur. Dan tulisan Musa di kitab Mazmur merupakan sebuah doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan. Dengarkan renungan firman Tuhan kali ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebenarnya ada 17 ayat, tapi saya hanya membacakan ayat 1 sampai ayat 6. Tetapi pembahasannya mencakup ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 atau seluruh isi pasal 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, salah satu alasan dalam hidup manusia ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, karena dia merasa dia tidak mampu memikul beban hidupnya seorang diri. Dia butuh pertolongan dari Tuhan. Sendiri tidak mampu. Untuk itu dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon belas kasihannya. Orang menjadi intens berdoa saat ada pergumulan, ketika dia sakit atau ketika dia berbeban berat. Doanya begitu intens, bahkan orang sampai berpuasa. Tetapi orang menjadi lupa berdoa saat semuanya terlihat baik, terlihat menyenangkan, terlihat aman-aman saja. Dan Musa berdoa, dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidupnya. Kita akan bahas satu persatu. Apa tanggapan Musa tentang Tuhan dan apa yang dia doakan dalam hidupnya. Kitab Mazmur sendiri ditulis oleh beberapa orang. Di antaranya ada Raja Daud, ada Asaf, ada anak-anak Korah, ada Heman, Musa, dan lain-lain. Mazmur 90 ini adalah tulisan Musa yang isinya tentang doa. Bagaimana Musa berdoa atau menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Tentu Musa kenal betul siapa Tuhan yang dia sembah dan bagaimana karya-karyanya. Musa tidak sekedar mendengar cerita dari orang lain tentang Tuhan, sebab dia merasakan sendiri bagaimana Tuhan menuntun dia bersama-sama dengan orang Israel
Saat keluar dari Mesir, Tuhan mampu membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa melewati. Mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Padang yang gersang, tidak ada pengharapan di situ. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka dengan air minum, dengan manah atau roti yang turun dari surga. Begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan Musa bersama orang Israel. Dan Musa mengakui bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidupnya. Nabi Musa adalah orang yang paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Israel. Musa lah yang menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai dan menerima pesan-pesan penting dari Tuhan tentang kehidupan orang-orang Israel. Musa juga menulis 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Artinya bahwa tentang pengenalan akan Tuhan, Musa tidak perlu diragukan lagi karena dia mengalaminya, bahkan merasakannya sendiri tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Pada saat mereka di padang gurun, bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Di padang gurun yang tidak berpengharapan, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Pada waktu siang, ada tiang awan untuk melindungi orang-orang Israel. Pada waktu malam, ada tiang api untuk menerangi orang-orang Israel dalam perjalanan. Meskipun Musa tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian atau tanah Kanaan atau Israel hari ini, dia hanya sampai di Gunung Nebo di Yordania dan meninggal di sana dalam usia 120 tahun. Tetapi Musa sangat berjasa bagi perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa berdoa, dia begitu yakin akan kuasa Tuhan. Kira-kira apa isi doa dari Nabi Musa? Yang pertama, dalam doanya, Musa yakin bahwa Tuhan adalah penguasa waktu. Musa berkata, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Di mata Tuhan, Musa mengakui bahwa 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin, seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Itu berarti Musa yakin bahwa Tuhan adalah penguasa waktu. Manusia hidup dibatasi oleh waktu. Bahkan firman Tuhan berkata, umur manusia itu 70, kalau kuat sampai 80. Syukur-syukur bisa sampai 70. Banyak juga yang meninggal saat lahir dia sudah mati, atau meninggal dalam kandungan, atau meninggal saat usia remaja. Manusia dibatasi oleh waktu, tidak berkuasa menghadapi waktu, tetapi Tuhan adalah penguasa waktu. Yang kedua, dalam doa, Musa menyadari betapa sederhananya manusia. Manusia tidak berdaya jika tanpa Tuhan. Tuhan bisa menghanyutkan manusia seperti mimpi. Manusia juga dianggap seperti debu. Manusia itu seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, tetapi di waktu petang lisut dan layu. Manusia begitu sederhana. Manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Bagaimanapun
hidup manusia, sehebat apapun dia saat ini, firman Tuhan berkata, tidak ada usaha yang bisa dilakukan untuk menambah satu hasta pun dalam jalan hidupnya. Begitu sederhananya manusia. Dan Musa menyadari bahwa manusia itu seperti debu, manusia itu seperti rumput yang paginya bertumbuh, sore harinya lisut dan layu. Hal yang ketiga, dalam doanya Musa yakin bahwa Allah itu murah hati. Orang Israel pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena hidup mereka yang tegar tengkuk. Bahkan Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk menyerang orang Israel. Bukan sedikit yang mati, bukan sedikit harta benda yang diambil oleh orang lain. Mereka dihajar oleh Tuhan, seolah-olah dalam tanda kutip Israel ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Musa menyadari bahwa walaupun Tuhan pernah menghajar orang Israel, tapi Musa yakin Tuhan masih punya kemurahan. Tuhan masih punya belas kasihan. Musa berdoa, kembalilah Tuhan, sayangilah hamba-hambamu. Paling tidak kasih sayangmu Engkau tunjukkan setimpal dengan hari-hari Engkau menindas kami. Hari-hari kami disesah, hari-hari kami berperang, hari-hari kami berkeluh kesah, hari-hari kami berbeban berat. Sayangilah umatmu. Musa percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, walaupun Israel seperti ditinggalkan oleh Tuhan, tapi Musa punya keyakinan Allah pasti berkemurahan atas kehidupan orang-orang Israel. Kembalilah Tuhan, sayangilah hamba-hambamu. Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengenyangkan mereka dengan kasih setianya. Tuhan beri mereka sukacita. Mereka ingin melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kekasih Tuhan, dalam hidup ini orang bisa melakukan kesalahan seperti bangsa Israel. Tetapi paling tidak kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan masih punya kemurahan hati. Walaupun orang bisa salah, tetapi Tuhan yang punya belas kasihan itu bisa menyayangi umatnya, asal umatnya datang kepada Tuhan. Walaupun kita semua bersalah, berdosa, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik dalam pandangan Tuhan, tetapi kita percaya Allah kita punya kemurahan hati yang luar biasa. Dia punya belas kasihan yang luar biasa. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka siapapun kita, bagaimanapun dosa dan pelanggaran kita, Dia bisa menerima kita apa adanya. Dalam ayat yang ke-12 dari Mazmur 90, Musa berdoa, dan ini kalimat yang luar biasa. Musa katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa agar hari-hari hidup manusia yang singkat itu diisi dengan hal-hal yang baik, dan orang yang punya hati yang bijaksana yang bisa mengisi hari-hari hidupnya dengan melakukan kebaikan. Hari-hari mereka adalah hari yang bermakna, bukan hari yang kosong atau bukan hari yang melelahkan. Apakah saudara hari-harimu bermakna? Mintalah kepada Tuhan.
jalanilah hari-harimu bersama dengan Tuhan, supaya hari-harimu tidak melelahkan, hari-harimu tidak kosong, tetapi hari-harimu adalah hari-hari yang berpengharapan, karena saudara kita semua berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Jika channel firman Tuhan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like, komen, dan share atau bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.